membersihkan kotoran mama? Semuanya, karena mama sejak 2020 itu tidak bisa berbuat banyak lagi. Jadi semua aktivitas untuk diri sendiri pada umumnya manusia yang seharusnya bisa dilakukan mama, tapi mama tidak bisa. Jadi saya bantu. Semoga mama saya juga sebelum dia pergi dia dikasih seperti ini. Baik, saya undang anak-anaknya ke sini, testimoni bersama saya. Di sini juga boleh, di situ juga boleh. Dari anak yang sulung sampai yang bungsu. Romali tolong kasih mic. Yang lain boleh ke sini. Yang pertama tuh yang mana? Ini. Kedua, abang. Amanah. Baik. Gondrong mari. Ini yang setia menjaga mamanya. Untuk saya, jarang menemukan orang seperti ini yang merawat dia punya mama. Ketika saya melihat dia menjaga mamanya waktu saya kasih komuni, saya iri. Kenapa ada banyak anak muda yang meninggalkan mama, tetapi sosok seperti ini bisa ada bersama mamanya. Bahkan sampai mamanya mati juga dia masih ada. Ini luar biasa. Oh, mungkin abang tidak bisa kesini. Oke, abang Dorus. Ada seorang mama pernah ke rumah sakit. Lalu dia berkata kepada dokter, "Dokter, sekarang ini juga suntik saya supaya saya mati." Dokter bilang, "Kenapa ibu berkata demikian?" "Percuma saya hidup, saya punya anak, tetapi anak-anak saya menelantarkan saya. Saya seperti tidak punya darah daging. Saya dinonton begitu saja ketika saya berkekurangan, saya sakit. Jadi mendingan dokter suntik saya supaya saya mati." Sebagai yang sulung, sifat mama yang paling baik yang engkau suka? Sifat mama yang paling baik yang saya suka dan yang saya ingat sampai sekarang, dia sanggup tidak makan, yang penting anak-anaknya makan. Itu luar biasa seorang ibu. Ibu itu orang bilang pembohong. Dia belum makan, dia lapar ngeri. Ketika anak tanya, "Mama sudah makan?" "Oh, kai, kok anak kai?" Padahal belum. Dia tidak mau anaknya kelaparan. Nah, ini mungkin contoh seorang mama pembohong yang dikumandangkan oleh ini. Dia berbohong supaya anak-anaknya bisa selamat, bisa kenyang, bisa bahagia. Sudah, oke. Over mic-nya ke... Ini anak yang berapa? Kelima. Kasih ke dia. Sifat mamamu yang paling engkau bangga-banggakan sampai dengan detik ini? Mama saya tidak sekolah sampai tamat SD, tapi mau menyekolahkan saya sampai sarjana. Sampai sarjana. Orang sering bilang mama saya naik bani bodoh, tapi mama saya bilang saya dulu bodoh, anak-anak saya jangan seperti itu. Mama saya hidup susah di kampung, yang penting kami sekolah. Itu kita pada orang tua punya prinsip. Mungkin orang tua banyak juga sama. Biar kami tidak sekolah, intinya anak-anak sekolah. Luar biasa. Oke, satu lagi kebaikan ibumu yang kau senang sampai sekarang. Sudah. Mama kalau mau marah, kami hal pertama yang mama buat suruh makan dulu. Supaya saat mama marah, kami sudah kenyang. Kalau kami marah kembali mama, kami sudah bisa tidur karena kami sudah kenyang. Jadi semarah-marahnya mama, tetap siap nasi di atas meja untuk kami makan dulu, habis baru marah. Luar biasa. Oke, selama di Kupang berapa kali Anda menjenguk mama Anda selama mama Anda sakit? Pernah, tidak pernah, atau memang jarang sekali? Mama sakit
sempat ke Kupang juga jadi jenguk, sempat tidur di rumah juga. Selama mama kembali sini saya pernah jadi baru 2 kali Anda sudah bekerja. sudah bekerja. Ketika gajian sudah pernah memberikan gajian kepada mamamu? Saya rasa itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kasih sayang mama berikan kepada saya. Kadang itu kita anak-anak itu sudah hebat, kita lupa. Kita lebih mementingkan ego kita, istri kita, teman-teman kita, dan lupa memberikan ke mama selembar uang saja. Jadi teman-teman, bapak mama yang masih ada ibu, tolong itu ingat baik-baik. Oke. Pernah melukai hati mamamu? Pernah membuat mamamu terluka karena perbuatan Anda atau perilaku Anda? Mama tidak pernah merasa terluka. Mama tidak pernah mengeluh. Sampai sakit mama tidak pernah mengeluh. Maksud saya, apakah Anda pernah melukai hati Jadi, mamamu? mungkin saya pernah, tapi mama tidak tahu mama merasa terluka. Tidak. Tapi mungkin ya, tapi mungkin terluka. seorang mama itu dia Ya. menutupi itu. Ya, Oke, terima kasih. Saya mau bertanya kepada Ama maju sini. Engkau ini hemat sosok, engkau yang luar biasa. Ama, selama menjaga mama sampai dengan kematiannya, kira-kira berapa tahun Anda berada bersama mama setelah Anda wisuda? Kalau total saat mama sakit dari 2020 sampai kemarin 5 November 2023. Jadi 3 tahun. 3 tahun bersama mama, luar biasa. Selama 3 tahun pernah memandikan mama? Sering. Sering. Membersihkan kotoran mama? Semuanya karena mama sejak 2020 itu tidak bisa berbuat banyak lagi. Jadi semua aktivitas untuk diri sendiri pada umumnya manusia yang seharusnya bisa dilakukan mama, tapi mama tidak bisa. Jadi saya bantu. Apa saja, mulai untuk semuanya. Oke. Apa ada perasaan bosan atau apa ketika merawat mama? Pasti ada. Pasti ada ya. Oke. Selama merawat mama, kita punya mama itu kan dia semakin tua, itu mereka kayak semakin kekanak-kanakan. Ya, betul tidak? Ya. Hal mana yang paling sulit ketika merawat mama? Mungkin dikasih makan tidak mau atau ini tidak mau. Hal yang paling sulit, yang kadang kita juga jengkel. Semuanya terasa sulit, tapi untuk mama kayak tidak tahu kenapa terasa bisa berjalan sampai 3 tahun. Tidak bisa dijelaskan secara detail, tapi saya ada buktinya. 3 tahun. Tapi dan hemat saya, Anda anak yang terberkati. Anda pasti adalah berkat yang berlimpah karena semua yang engkau lakukan kepada mamamu itu sebuah cinta yang tulus dan luar biasa. Cinta tanpa titik, cinta tanpa tetapi. Bahkan engkau mengorbankan sesuatu hanya untuk mama. Dan ini adalah menjadi berkat yang luar biasa untuk dia. Amin. Amin. Oke, Bapak Mama, dari sharing yang ada, semua katakan begini. Semua kebaikan-kebaikan yang mereka tunjukkan malam hari ini, kebaikan mama yang mereka berikan kepada kita, hemat saya itu menjadi sebuah tiket bagi mama untuk masuk dalam perjamuan abadi seperti tema kita malam hari ini. Amin. Amin. Dan yang kedua, sama hidupnya mama sudah memikul panjang salib penderitaannya. Dan Tuhan bilang apa? Barang siapa yang mau mengikuti aku, mengikuti dalam konteks penderitaan mama ini, dan ikut Tuhan sampai dia mati dengan memikul salib. Dan hemat saya, segala deritanya itu dilepaskan oleh Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan. Karena kematian itu membebaskan dia dan melepaskan dia dari salibnya dan membawa dia masuk dalam ruang perjamuan abadi. Amin. Amin. Dan kepada anak-anak yang ditinggalkan, ya, semua katakan begini, mama sudah pergi. Mama sudah pergi, tapi masih ada papa. Jadi ingat, mutiaramu yang berharga sekarang tinggal yang ini. Ya, mutiara yang berharga yang tersisa itu ini. Ya,
Jangan tinggalkan dia, jangan telantarkan dia. Jadi ama, rawat tidak dia juga nanti seperti engkau menjaga mama. Dan jangan pernah melemparkan semuanya kepada dia. Tetapi kita semua ini lahir dari mereka, maka tanggung jawab kita adalah merawat mereka sampai mereka pergi meninggalkan kita. Amin. Dan yang terakhir, pesan saya kepada anak-anak, mama juga akan terluka kalau kalian itu saling memisahkan, ya. Anda paham maksud saya? Maka kami doa hadir malam ini, Ekaristi ini mempersatukan mama dengan Tuhan. Ekaristi juga punya buah persatuan. Persatuan antara kakak adik semua yang ditinggalkan supaya tetap menjadi satu. Amin. Amin. Silakan kembali. Terima kasih banyak. Maaf testimoninya mendadak, tapi itulah saya. Dan yang terakhir saya mau katakan kepada kita yang masih hidup. Semua kita punya bapak dan mama. Mungkin ada yang bapaknya sudah meninggal, tinggal mamanya. Ada mamanya masih ada, tinggal bapaknya sudah pergi. Saya pesan begini, jangan pernah jadikan orang tua kita seperti pengemis. Ya, punya anak tapi seolah-olah tidak punya. Ya, maka jangan sia-siakan kesempatan. Sebelum Tuhan memanggil mereka, jangan membuat orang tua kita seperti pengemis. Amin.